Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa. Namanya Freedom Flotilla. Ini bukan sekedar cerita tentang kapal yang membawa bantuan loh, tapi ini adalah kisah tentang perjuangan gigih melawan salah satu blokade terpanjang di dunia modern. Sebuah kisah yang penuh dengan drama kemanusiaan, perdebatan hukum yang sengit, dan tentunya solidaritas global yang menginspirasi. Oke, untuk bisa benar-benar mengerti kenapa sih ada gerakan Freedom Flotilla ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu, seperti apa sih kondisi kehidupan bagi mereka yang tinggal di Gaza? Coba deh kita resapi kutipan ini. Dicekik dalam kegelapan. Dalam banget ya, kata-kata dari Paula Rude, seorang aktivis, ini benar-benar menangkap perasaan terisolasi, terputus dari dunia luar yang dialami warga Gaza. Dan perasaan inilah yang akhirnya ya, menggerakkan hati banyak orang di seluruh dunia untuk melakukan sesuatu. Jadi, apa sih sebetulnya blokade Gaza itu? Gampangnya gini, bayangin sebuah wilayah yang dikunci rapat-rapat, dari darat, laut, sampai udara. Sejak tahun 2007, Israel dan Mesir memberlakukan ini. Akibatnya, pergerakan orang dan barang bahkan yang paling dasar sekalipun kayak makanan, obat-obatan, bahan bakar, itu semua dibatasi banget. Makanya banyak banget yang menyebut Gaza ini penjara terbuka, termasuk tokoh dunia dan juga berbagai badan PBB. Dan dampaknya ke manusia, jangan ditanya. Angka ini luar biasa, 100%. Ya, Anda nggak salah dengar. Menurut proyeksi Lembaga Pangan Dunia, 100% populasi di Gaza itu menghadapi kerawanan pangan akut level tinggi. Bahkan, di beberapa wilayah, kondisi kelaparan udah dinyatakan secara resmi. Ini bukan lagi soal statistik, ini soal hidup dan mati. Oke, untuk memahami kenapa sih gerakan ini sampai ada, kita bisa mulai dari kutipan yang sangat kuat ini. Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, menegaskan kalau krisis di sana itu bukan cuma masalah satu negara, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai satu komunitas internasional. Dan ini bukan cuma soal politik loh ya, dampaknya itu kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Kita bicara soal krisis listrik yang parah, sistem kesehatan yang hampir lumpuh, bahkan buat dapat air bersih aja susah. Ekonominya hancur, kemiskinan merajalela. Ini adalah tantangan hidup yang ekstrim setiap hari. Nah, melihat kondisi separah ini, muncullah sebuah ide. Ide dari warga biasa di seluruh dunia. Rencananya kelihatannya sederhana, tapi butuh keberanian yang luar biasa. Strateginya itu didasari oleh perlawanan damai, tanpa kekerasan. Konsepnya gini, kumpulin bantuan kemanusiaan, ajak aktivis dan pengamat dari berbagai negara, naik ke kapal sipil, terus berlayar langsung menuju Gaza. Tujuannya ada dua. Pertama, secara fisik mengantarkan bantuan. Kedua, secara simbolis menantang blokade itu sendiri, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Gaza tidak sendirian. Dan tahu nggak, awalnya berhasil! Agustus 2008, dua kapal kayu kecil sukses menembus blokade. Mereka sampai di Gaza, disambut oleh ribuan orang yang bersorak-sorak. Momen itu benar-benar jadi simbol harapan yang besar. Ternyata bisa. Tapi harapan itu nggak bertahan lama. Ada satu peristiwa tragis yang akhirnya membawa nama Freedom Flotilla ini ke panggung dunia, tapi dengan cara yang sangat menyedihkan. Kita bicara soal tanggal 31 Mei 2010. Dini hari, di perairan internasional, situasinya memanas. Kapal-kapal flotilla yang dipimpin oleh Mavi Marmara didatangi oleh militer Israel. Nggak lama, pasukan komando mereka menyerbu kapal. Terjadilah bentrokan, dan hasilnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Dan disinilah ada kaitan eratnya dengan kita, dengan Indonesia. Ternyata di dalam flotilla tahun 2010 itu ada 12 relawan dari Indonesia. Dan yang lebih menyedihkan, 2 orang diantaranya relawan dari Medical Emergency Rescue Committee atau MIRC jadi korban. Ada yang tertembak di lengan, bahkan ada yang tertembak di dada dan mengalami luka parah. Kesaksian dari Ibu Nur Fitri soal momen itu benar-benar memilukan. Beliau melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri seorang jurnalis bernama Cevdet Klitschler tewas di dek kapal. Misi kemanusiaan ini tiba-tiba berubah jadi zona tragedi. Soal apa yang sebetulnya terjadi di atas kapal Mavi Marmara itu, sampai sekarang ceritanya ada 2 versi yang bertolak belakang. Versi para aktivis bilang mereka warga sipil tanpa senjata diserang tanpa sebab di perairan internasional.
Sementara versi Israel, mereka bilang tentara mereka diserang duluan pakai pisau dan pentungan, jadi mereka cuma membela diri. Nah, dua narasi inilah yang jadi sumber perdebatan sengit di level internasional selama bertahun-tahun. Tapi di antara semua versi cerita yang berbeda itu, ada satu fakta tragis yang nggak bisa dibantah. 9 aktivis kemanusiaan tewas dalam penyerbuan itu. Mari kita hening sejenak untuk mengenang nama-nama mereka yang gugur. Ali Haidar Bengi, Cengiz Akyus, Cengiz Songgur, Chavdet Kılıçlar, Çetin Topçuangulu, Fahri Yildiz, Furkan Dogan, Ibrahim Bilgen, dan Necdet Yıldırım. Dunia benar-benar kaget. Berita penyerbuan kapal kemanusiaan di perairan internasional ini langsung jadi headline di mana-mana. Kecaman datang dari berbagai penjuru, sampai-sampai Dewan Keamanan PBB harus mengadakan pertemuan darurat untuk membahas insiden ini. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia, juga nggak tinggal diam. Sikapnya jelas dan tegas banget, mengutuk penyerbuan itu dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini buat kita di Indonesia. Apakah tragedi Mavi Marmara menghentikan gerakan ini? Ternyata tidak, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, insiden itu seolah-olah menjulut api semangat mereka jadi lebih besar lagi. Dan bisa kita lihat perjuangannya terus berlanjut. Tahun-tahun berikutnya ada lagi misi-misi flotilla. Ada Freedom Flotilla kedua, ada juga yang lebih spesifik kayak Women's Boat to Gaza. Walaupun banyak yang dicegat di tengah jalan, aktivisnya ditahan atau dideportasi, tapi mereka nggak pernah berhenti. Bahkan sampai tahun 2024-2025, misinya terus ada. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa kan? Coba lihat angka ini, 5.500 ton. Ini adalah jumlah bantuan yang coba dibawa oleh misi Charity di tahun 2024. Dan lagi-lagi ada partisipasi dari Indonesia, kali ini 10 orang. Ini nunjukin kalau skala gerakannya makin besar, makin ambisius, solidaritasnya nggak pernah padam. Dan komitmen Indonesia tetap kuat. Ada inisiatif yang namanya Sumut Nusantara, yang artinya keteguhan Nusantara. Ini jadi bagian penting dari upaya global yang berbaru. Keren kan? Ini menunjukkan kalau solidaritas dari Sabang sampai Merauke untuk Palestina itu nggak pernah surut. Misi yang terbaru ini, Global Smooth Flotilla, bisa dibilang salah satu upaya sipil terkoordinasi terbesar sampai saat ini. Bayangin, koalisi dari 12 negara, partisipannya dari 70 negara, bawa ribuan ton bantuan, dan Indonesia kembali diwakili oleh aktivis yang dipimpin oleh Nur Ihwan Abadi, salah satu penyintas dari Mavi Marmara. Tapi, ada perkembangan penting nih. Setelah berbagai pertimbangan soal keamanan dan teknis, para relawan Indonesia akhirnya mengambil keputusan yang berat untuk menarik diri dari pelayaran ini, meskipun komitmen mereka untuk perjuangan kemanusiaan tetap sama sekali tidak berubah. Oke, dari semua kegigihan ini, dari semua risiko yang mereka ambil, muncullah satu pertanyaan yang paling fundamental, yang jadi jantung dari semua perdebatan ini. Pertanyaannya adalah, sebetulnya blokade terhadap Gaza ini legal atau enggak sih menurut hukum internasional? Nah, ini dia. Ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi udah masuk ke ranah perdebatan hukum dan moral yang sangat pelik. Dan di sini, lagi-lagi ada dua kubu. Di satu sisi ada PBB, Palang Merah Internasional, dan banyak banget organisasi HAM. Mereka bilang blokade ini adalah bentuk hukuman kolektif untuk seluruh penduduk sipil, dan itu jelas ilegal menurut Konvensi Jenewa. Tapi di sisi lain, Israel berargumen bahwa blokade ini perlu dan sah secara hukum. Tujuannya untuk keamanan, untuk mencegah senjata masuk ke tangan Hamas. Ada satu kutipan menarik dari seorang politisi Palestina, Aziz Duek. Dia bilang, flotilla Gaza telah berbuat lebih banyak untuk Gaza daripada 10.000 roket. Ini menunjukkan dampak flotilla itu jauh lebih besar dari sekedar bantuan yang mereka bawa. Gerakan ini berhasil mengubah cara dunia memandang masalah ini, menyorot isu blokade dengan cara yang nggak bisa dicapai lewat konflik bersenjata. Pada akhirnya, kisah Freedom Flotilla ini bukan cuma tentang kapal, bantuan, atau konfrontasi di laut. Itu pertanyaan besar ya. Kalau hukum dan kemanusiaan sudah bertabrakan di laut lepas, kalau ada banyak versi kebenaran, harapan itu sebetulnya ada di mana? Ini pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama.